Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apel memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-78 di lingkungan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Rabu 3 Januari 2024 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pembina apel tiba. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel. Apel memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-78 tahun 2024. Siap dimulai. Laksanakan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Mari sama-sama kita mengheningkan cipta, mengingat
dan mengenang arwah para pahlawan, terutama pahlawan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan khususnya di lingkungan UIN Araniri Banda Aceh. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, masa bakti 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Periode peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024. Kepada nama-nama yang kami sebutkan agar mengambil tempat yang telah ditentukan. Diawali dengan penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya masa bakti 10 tahun. Dr. Silahuddin MAG dari Pasca Sarjana. Dr. Zainal Abidin SAG MPD, Fakultas Sains dan Teknologi. Dr. Sri Rahmi MA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jarnawi SAG MPD, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dr. Tarmizi Dinorsi SPDI MED, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Salma Hayati, Pasca Sarjana. Muhammad Fajarul Falah MA PhD, Pasca Sarjana. Dr. Suherni ABMAG, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dewi Safitri SEMSI, Satuan Pemeriksa Intern. Dr. Mumtazul Fikri SPDI MA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Chandra Adi Kurnia STMBA, Pasca Sarjana. Syarifah Reka Ade Kasyar SE, Pemeriksa Intern UIN Araniri. Suraya SAG MPD, Fakultas Adab dan Humaniora. Mukni Afan Abdullah LCMA, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Rusli, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dilanjutkan penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, masa bakti 20 tahun. Dr. Ali MAG, Wakil Dekan pada bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Fakultas Syariah dan Hukum. Dr. Buhari Muslim MAG, Sekretaris pada Lembaga Penjaminan Mutu. Profesor Dr. T. Zulfikar SAG MED, Guru Besar dan Wakil Direktur Pasca Sarjana. Dr. Samsul Bahri SAG MAG, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dr. Lukman Hakim SAG MAG, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dr. M. Duskri MKes, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dr. Anda Syukri MAG, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Syarifah Dahliana MAG MED PhD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ubaidillah SH, Fakultas Syariah dan Hukum. Dr. Muslim Junaid MAG, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dilanjutkan penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, masa bakti 30 tahun. Dr. Salami MA,
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Agusni Yahya MA, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Dr. Amufakir MA, Pasca Sarjana, Dr. Andes Ashraf Muzaffar MA, Pusat Layanan Internasional, Darmawati SAG MPD, Bagian Umum Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Selanjutnya berkenan kepada Rektor UIN Araniri selaku pembina apel untuk dapat menyerahkan. Berkenan mendampingi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Araniri dan Kepala Biro AUPK. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, saat sekarang kita saksikan bersama penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya masa bakti 30 tahun diterima oleh 5 orang, Dr. Salami MA, Dr. Agusni Yahya MA, Dr. Amufakir MA, Dr. Andes Ashraf Muzaffar MA, dan Darmawati SAG MPD. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya masa bakti 30 tahun berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya oleh Rektor UIN Araniri Banda Aceh kepada penerima tanda kehormatan 20 tahun. Untuk penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya masa bakti 20 tahun diterima oleh 10 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Sementara penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya masa bakti 10 tahun diterima oleh 15 orang. Tentunya dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024. Terima kasih, dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih penerima penghargaan masa bakti 20 tahun, kami silahkan mengambil tempat semula. Selanjutnya penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya masa bakti 10 tahun.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dapat kembali kami informasikan bahwa penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya periode peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 di lingkungan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh diterima oleh 30 orang. Penerima tanda kehormatan masa bakti 30 tahun sebanyak 5 orang, masa bakti 20 tahun sebanyak 10 orang, dan masa bakti 10 tahun sebanyak 15 orang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih Rektor, Wakil Rektor 2, Kepala Biro AUPK dan penerima tanda kehormatan. Kami silahkan mengambil tempat semula. Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Tolong yang di belakang itu masuk dalam barisan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan kami kepada seluruh unsur pimpinan di lingkungan UIN Araniri, para wakil rektor, para kepala biro, para dekan dan direktur pasca sarjana, wakil dekan, wakil direktur, kemudian seluruh ketua sekretaris prodi di lingkungan UIN Araniri, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan UIN Araniri, para dosen, tenaga kependidikan, hadirin hadirat seluruh peserta apel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami membaca sambutan Menteri Agama pada apel peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia Rabu 3 Januari 2024. Rasa syukur sudah seharusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita semua. Hari ini kita telah memasuki tahun 2024. Setiap tahun baru, Kementerian Agama dilahirkan pada awal tahun, yakni 3 Januari, tepatnya 3 Januari 1946. Artinya, setiap memasuki tahun baru, kita harus memiliki spirit ganda yang muncul dari pergantian tahun dan peringatan hari lahir Kementerian Agama. Spirit ganda ini harus diwujudkan dalam bentuk amal bakti yang semakin mendalam dan paripurna. Hari Amal Bakti tentu tidak semata sebuah nama, tetapi di dalamnya terkandung harapan dan tekad untuk mencurahkan pengabdian kita kepada seluruh umat beragama. Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini, saya mengajak
kita semua untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan perjuangan kita, mewujudkan segala cita dibentuknya Kementerian Agama. Hadirin peserta apel yang berbahagia, sebagai institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama dan pendidikan keagamaan, tugas Kementerian Agama tidaklah ringan. Di antara tugas berat kita adalah menjaga harmoni kehidupan beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. Tugas berat ini dilaksanakan di antaranya dengan memberikan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel untuk seluruh umat beragama. Selain itu, kita juga memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama. Bekal pendidikan agama yang moderat adalah pondasi kokoh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama demi tercapainya tujuan pembangunan. Melalui berbagai program reguler dan 7 program prioritas Kementerian Agama, kita terus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan kepada kita semua. Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index, Tahun Kerukunan Umat Beragama adalah ikhtiar dalam memberikan layanan sebaik-baiknya kepada seluruh umat. Hasilnya sudah mulai terlihat. Moderasi beragama sudah menjadi nafas dalam setiap derap langkah insan beragama. Transformasi digital terlaksana di seluruh satuan kerja Kementerian Agama dan lembaga pendidikan keagamaan. KUA sudah bertransformasi menjadi semakin baik dalam memberikan layanan. Pesantren-pesantren mulai menampakkan fase kemandirian dalam amal usaha dan ekonomi. Cyber University sudah on the track. Kerukunan umat beragama pun semakin meningkat. Hadirin yang mulia, tentu keberhasilan itu bukan tanpa kekurangan. Masih banyak yang harus dibenahi dalam rangka perbaikan program mendatang. Kita jangan berpuas diri dengan berbagai hasil yang dicapai. Kita harus selalu mengevaluasi diri, karena tugas kita belum usai. Momentum pergantian tahun dan peringatan HAB ke-78 Kementerian Agama ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Hadirin yang mulia, peserta apel yang berbahagia, pada momentum HAB ke-78 Kementerian Agama ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk meningkatkan spirit layanan kita kepada seluruh umat. Indonesia hebat bersama umat adalah tema yang kita usung pada HAB ke-78 ini. Ini bermakna bahwa kita harus membersamai umat untuk menuju Indonesia yang hebat. Wujud dari membersamai umat ini adalah dengan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat beragama di negeri ini. Oleh karena itu, mari kita wujudkan birokrasi yang melayani. Kita layani umat dengan senang hati, riang gembira, dan penuh pengabdian. Jadilah pelayanan umat ini sebagai panggilan hati, bukan semata kewajiban birokrasi. Jika pelayanan umat ini dilandasi semangat panggilan hati, maka saya yakin dan percaya akan terwujud birokrasi yang inklusif, transparan, dan berdampak. Kita akan betul-betul bersama umat
yang berujung pada Indonesia hebat. Hadirin peserta apel yang berbahagia, pada tahun 2024 ini, kita dihadapkan pada peristiwa politik, yakni pemilihan umum. Agenda politik ini adalah satu hal yang lumrah dan merupakan agenda kita semua sebagai warga negara. Dalam kesempatan ini, saya mengajak untuk senantiasa menjaga diri, keluarga dan masyarakat sekitar. Bagi ASN Kementerian Agama, jagalah netralitas sesuai dengan ketentuan perundangan. Dengan balutan netralitas itu, saya meminta kepada ASN Kementerian Agama untuk membantu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Mari kita kawal pemilihan umum ini dari potensi penggunaan politik identitas, terutama identitas keagamaan. Kampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas karena madaratnya sangat besar dan dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Jadikan pemilihan umum sebagai agenda yang penuh riang gembira dan sukacita. Hadirin peserta apel yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi dan pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 10.198 pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan oleh Bapak Presiden, dan pada hari amal bakti ke-78 ini, atas nama Bapak Presiden, diberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun kepada 1.071 orang, 20 tahun kepada 2.810 orang, dan 10 tahun kepada 6.317 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bahagian dari Korp Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dalam pelayanan umat yang terbaik. Demikian amanah Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama tertanda Yakut Khalil Kaumas. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel selesai, masing-masing kita mengucapkan hamdalah. Pemimpin apel membubarkan barisan.
Baik, Bapak Ibu, khususnya kepada peserta upacara, untuk dapat berkumpul kita foto bersama dengan pimpinan. Disilakan. Untuk yang bapak-bapak silakan. Ibu-ibu menyusul. Silakan bapak-bapak dulu. Kita menghadap ke matahari ya Pak ya, ke timur lebih bagus. Menghadap ke timur biar gambarnya, pengambilannya bagus, tidak silau. Disilakan di belakang Bapak Rektor, bapak-bapak yang lainnya, silakan. Khususnya penerima Satya Lencana, silakan. Dilanjutkan dengan bapak-bapak yang lainnya, menyesuaikan. Lalu ibu-ibu di belakang atau yang terakhir, barisan terakhir. Silakan kepada KTU, Kasubag, dan Wakil Dekan, Ketua Lembaga, SPI, dan lainnya menyesuaikan. Kemudian kita juga dilanjutkan dengan Bapak Ibu yang ingin mendonor darah. Mobilnya telah tiba di depan atau di halaman hall kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mensedekahkan pagi ini darah kita untuk kesehatan kita juga dan untuk membantu kemanusiaan dan seluruh jiwa yang membutuhkan darah. Baik, Bapak Ibu pimpinan, untuk dapat kembali ke atas pentas, lalu Wakil Dekan dan seluruh jajarannya ada di bawah. Jadi bentuknya seperti bulan sabit kita buat.